Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mukhbitin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Syakur, yang pada kesempatan ini telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang betul-betul mukhbit, yang betul-betul militan di dalam keislamannya, sehingga Nabi adalah seorang yang maksum, yang terjaga dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Jadi seorang muslim yang militan, yang patut kita contoh, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diawali dengan menyampaikan wasiat takwa. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang militan, seorang muslim yang tidak hanya KTP-nya saja yang muslim, seorang muslim yang tidak KW, tetapi muslim yang betul-betul orisinil, yang betul-betul militan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita telah masuk di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Artinya apa? Artinya kita diingatkan bahwa kita terus mengarungi waktu yang tidak akan bisa diputar walaupun sedetik. Dan umat Islam itu punya dua kalender minimal. Yang pertama adalah kalender Masehi dan yang kedua adalah kalender Hijri. Kalender Hijri ini banyak berkaitan dengan ibadah-ibadah, terutama ibadah puasa, Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha. Ini sangat berkaitan erat dengan Hijri. Kalender Masehi juga berkaitan erat, terutama misalnya penggajian. Kalau penggajian jangan hanya tanggal Hijri, tetapi pakai Masehi. Banyak yang tidak tahu juga bahwa sesungguhnya tanggal Masehi juga berkaitan dengan ibadah. Apa itu? Berkaitan dengan waktu sholat. Jadi kalau kita cek, nanti coba dicek, dikoreksi. Setiap tanggal Masehi yang sama itu jadwal sholatnya sama.
Misalnya hari ini tanggal 21 Juli 2023, nanti kita samakan dengan 21 Juli 2024 atau tahun lalu 2022, 2021. Jadwal sholat zuhurnya kita cek apakah sama atau tidak. Kenapa bisa sama? Karena itu berkaitan dengan matahari. Namanya Masehi itu atau Syamsiyah itu berkaitan dengan perputaran matahari. Kalau Hijriyah itu berkaitan dengan perputaran bulan. Berkaitan dengan misalnya ulang tahun. Nah, misalnya umat Islam ini sudah mulai banyak yang mengadakan sana helwa. Itu sebaiknya memang ngikutin Hijri. Kenapa ngikutin Hijriyah? Karena Nabi SAW misalnya usianya 63 tahun, itu berdasarkan Hijri, bukan berdasarkan Masehi. Apa beda? Beda. Setiap 33 tahun beda 1 tahun. Jadi lebih banyak tahun Hijri dibanding dengan tahun Masehi. Jadi ketika usia Rasulullah 63 tahun secara Hijri, maka menurut Masehi sekitar 61 tahun. Jadi lebih sedikit. Jadi kalau ulang tahun atau menentukan balik tidak balik, biasanya sesungguhnya yang tepat menggunakan Hijri. Meskipun kedua kalender ini sama-sama memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi kita memakai itu untuk apa? Itu penting untuk kita tahu dan kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dengan tahun baru Hijriah ini dan sudah banyak perayaan-perayaan, ada pawai obor dan lain sebagainya. Yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah kita mampu mengevaluasi dan merencanakan di tahun yang dulu kita evaluasi, tahun yang akan datang, yang sedang dilaksanakan, kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Apa di antara rencana yang harus atau yang patut kita lakukan adalah target kita menjadi seorang muslim yang militan. Jadi jangan hanya menjadi muslim yang di KTP kita udah jelas muslim, tetapi kita barangkali kita belum militan. Siapa yang tahu apakah kita sudah militan atau belum? Tentunya adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita patut merenungkan, patut mengevaluasi apakah kita sudah menjadi muslim yang militan atau belum. Apa saja ciri-ciri muslim yang militan? Muslim yang militan dalam Al-Quran diistilahkan dengan al-mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin, muslim yang militan ya. Ada yang menafsirkan kata al-mukhbitin itu artinya muslim yang al-khashi'in, muslim yang khusyuk. Ada yang bilang al-mukhlisin, muslim yang ikhlas. Ada yang bilang ar-raqiqah qulubuhum, muslim yang lembut hatinya. Muslim yang militan itu adalah hum alladzina la yadhlimun wa idza dzulimu lam yantasiru, muslim yang tidak pernah zalim dan tidak pernah membalas kalau didolimi. Ini muslim militan. Selanjutnya ayat selanjutnya dari penjelasan al-mukhbitin ini ada 4 ciri dari seorang muslim yang militan. Apa saja 4 ciri itu? Yang pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Allah, disebutkan nama Allah, maka hatinya bergetar. Para ulama menyebut atau menerjemahkan atau menafsirkan yang dimaksud dengan bergetar itu adalah hatinya takut kepada Allah.
takut kalau amalnya belum maksimal, takut kalau banyak dosa dan lain sebagainya, takut kepada Allah. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Disebut firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran di masjid, hatinya bergetar, hatinya betul-betul menangis. Maka ada seorang ulama bilang, kalau kita sudah memanai Al-Quran dengan baik, maka sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran itu menangis, tidak banyak bergembira. Kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran sudah jelas ayat-ayat tentang hari kiamat, masih aja nadanya nada tinggi dan lain sebagainya. Bisa jadi itu karena kita mungkin belum begitu mendalami maknanya. Orang yang wajilat qulubuhum, ya tentunya ketika mendengar ayat Allah dia bergetar hatinya, bergetar terus, ingin membaca terus, ingin menghafal. Nah, itu ciri-ciri di antara orang yang militan di dalam Islam. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum. Orang yang militan di dalam keislaman itu orang yang senantiasa sabar. Jadi kalau orang tidak sabar, berarti belum militan. Karena kalau militan itu pasti sabar. Sabar itu ada 3 menurut hadis: sabar terhadap musibah, sabar terhadap kewajiban Allah, sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap musibah berarti tahan ketika ada cobaan ujian. Sabar terhadap kewajiban berarti dia mampu melaksanakan kewajiban dengan segala rintangan-rintangan dan kemalasan-kemalasannya. Sabar terhadap maksiat adalah sabar menjauhkan diri dari melakukan maksiat-maksiat. Menurut hadis Rasulullah, sabar yang paling berat itu justru yang nomor 3. Sabar yang paling rendah itu terhadap musibah. Kalau ada pertanyaan, ya Allah, musibah itu berat? Iya berat. Apalagi sabar menjalankan kewajiban. Jadi orang yang mampu menjalankan kewajiban itu tingkat kesabarannya lebih tinggi lagi. Orang yang bisa meninggalkan kemaksiatan itu tingkat kesabarannya lebih tinggi lagi. Nah, orang-orang yang sabar inilah di antara ciri seorang muslim yang militan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga ciri muslim yang militan adalah wal muqimis shalah, orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kalau sholatnya belum 5 waktu, ya bukan orang yang militan. Kalau sholatnya baru sholat wajib, berarti belum militan. Karena ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Menurut Ibnu Hajar, barang siapa yang hanya mementingkan wajib, lupa yang sunnah, maka dia harus dikasih pelajaran. Kalau hanya sholatnya sholat wajib, tidak pernah sholat sunnah, kasih pelajaran, kasih tahu, kasih ilmu, ingatkan. Sebaliknya kalau orang melaksanakan sunnah, lupa yang wajib, nah ini lebih parah lagi. Ini adalah orang yang tertipu. Jadi dia hanya melaksanakan sholat sunnah, tetapi yang wajibnya lupa, maka ini adalah orang yang tertipu. Ciri seorang muslim yang militan, pasti sholat. Artinya adalah bahwa orang yang seperti apapun kalau tidak sholat ya bukan militan. Itu hukum faktanya begitu. Kalau mau jadi muslim militan ya pasti sholat. Kalau tidak sholat ya jauh dari militan. Di samping tadi ada ciri-ciri yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mendirikan sholat. Nanti meskipun ada penafsiran yang dimaksud mendirikan sholat, misalnya bukan hanya melaksanakan sholat, tetapi juga mendirikan sholat, menjadikan sholat dalam kehidupan setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi ada juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan tanha itu bukan mencegah. Nah, katanya tanha itu artinya melarang. Jadi artinya adalah bahwa orang yang sholat bisa saja masih melakukan fahsya wal munkar. Tapi orang yang militan, jadi sholatnya itu betul-betul mencegah
perbuatan keji dan munkar, bukan hanya sekedar sholat. Lalu kalau dia tidak melakukan keji dan munkar tetapi tidak sholat, ya sama juga, dia tidak militan. Karena wal muqimis sholat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang militan itu adalah orang yang senantiasa menafkahkan sebahagian kecil dari rezekinya. Min itu artinya sebagian. Jadi kita diperintahkan hanya sebagian. Kalau zakat 2,5%. Kalau ahli ekonomi bilang ya sekitar 10% penghasilan itu untuk sosial. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau Nabi itu infaknya 60%. Kalau umatnya itu 2,5%. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, siapa yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu diantara ciri seorang muslim yang militan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan di tahun baru ini kita senantiasa bisa meningkatkan kemilitanan keislaman kita. Jadi kemilitanan itulah sesungguhnya nanti yang akan menjadi tolak ukuran kita, apakah kita menjadi muslim yang betul-betul akan mendapatkan surga, yang betul-betul akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Ya Allah. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabat li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bihidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.